Ibadah Harian Keluarga JKPS, Jumat, 6 Februari tahun 2025. Doding. Haleluya, nomor 115 ayat 1-4. Tunggu. Ayat harian 2 Musa 23 ayat 1. Disengbulih para ratonmu barita ladung. Anjaha sengbulih urupanmu parsalah bab jeb saksi hagedukar. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Renungan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam Keluaran pasal 20 sampai pasal 23, Tuhan memberikan pedoman hidup kepada umat Israel melalui Musa. Tuhan memberikan Taurat itu sebagai bagian dari panggilan Tuhan kepada mereka supaya mereka menjadi umat Tuhan, dan Tuhan adalah satu-satunya Allah Israel. Tuhan juga menginginkan umat Israel itu sebagai alat Tuhan yang harus berbeda dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Kasih karunia Tuhan dan tangan pembebasannya yang perkasa telah membebaskan mereka, tetapi bukan untuk hidup dengan sebebas-bebasnya seperti bangsa-bangsa lain. Mereka tidak dapat hidup seperti orang-orang Mesir, seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka, dan seperti kehidupan dari bangsa yang menyembah ilah-ilah lain. Sekarang setelah mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir dan berada dalam tuntunan Tuhan, mereka harus belajar untuk hidup bersama dengan cara-cara baru. Dalam pasal 23 ini, Tuhan memberikan kepada mereka aturan tentang hak-hak manusia. Dalam ayat harian ini, kita juga telah membacanya atau merupakan pengulangan dari isi Keluaran 20:16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Pesan utama dari ayat ini adalah untuk tidak menyebarkan berita bohong atau menumpangkan tanganmu kepada orang fasik untuk menjadi saksi yang tidak benar. Berita bohong bisa saja datang dari fakta dan kejadian yang tidak berdasar, atau sesuatu yang muncul hanya karena gosip, sehingga kebenaran dan tujuan yang baik dari kabar bohong tersebut pasti tidak ada. Tindakan ini adalah tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan mengingkari jati diri sebagai umat pilihan Tuhan. Dalam praktik hubungan dengan sesama, kabar bohong ini dapat saja disebarkan untuk menutupi kesalahan
untuk membela orang dekat kita, menutupi kejahatan yang sudah dilakukan, dan juga mungkin saja menjaga harga diri, karena telah berbuat salah atau melanggar hukum atau aturan yang berlaku. Ketika kita berbeda dalam pihak yang ikut menyebarkan kabar bohong, itu berarti kita sedang melibatkan diri dan masuk ke dalam kejahatan dan dosa yang dilakukan orang yang bersalah tersebut. Tindakan dan hati yang sedemikian adalah jahat dan menodai kebenaran Tuhan yang sudah diberikan dalam hidup kita. Untuk itu, dengan tegas ayat harian ini berkata supaya jangan menyebarkan kabar bohong dengan alasan apapun. Kebenaran dan perintah Tuhan ini harus menjaga hati dan tindakan kita, sehingga kita tidak akan dikalahkan oleh perasaan iba, perasaan sebagai sesama teman, perasaan melindungi seseorang, dan secara khusus menutup-nutupi dosa dan kejahatan. Itu adalah perbuatan yang keji di mata Tuhan. Kemudian, kita juga diminta untuk tidak membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Kata Ibrani untuk orang fasik berarti pihak yang salah, saksi yang tidak benar, atau secara harfiah saksi kekerasan, adalah orang yang memberikan kesaksian palsu untuk membebaskan orang yang bersalah. Kebenaran mendasar yang hendak disampaikan dengan pesan ini adalah supaya kita tetap mencintai keadilan dan jangan memutarbalikkan kebenaran. Jangan menyebarkan berita palsu. Jangan bekerja sama dengan orang jahat dengan berbohong atas nama mereka. Kita harus sering bertanya pada diri sendiri, apakah saya telah berlaku adil kepada orang lain, mencintai kebenaran, dan berjalan dekat dengan Tuhan? Jika jawabannya tidak, maka sudah saatnya bagi kita untuk memperbaikinya dengan bertobat di hadapannya. Mari kembali kepada kesadaran dengan doa. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ubahlah hati kami dan jadikan kami seperti-Mu. Ketika kita menjauhkan diri dari menyebarkan kabar bohong dan tidak menjadi saksi yang tidak benar, maka kita akan kembali kepada panggilan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus berkata, tetapi hendaknya perkataanmu demikian. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Karena semua yang di luar itu datangnya dari si jahat. Matius 5:37 menit. Tuhan itu kudus dan setia. Tuhan menuntut kita untuk menjadi orang yang jujur. Hanya orang yang jujurlah yang selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Amin. Doding. Haleluya nomor 112 ayat 1 tambah 3 tambah 4.